Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 19 Oktober 2020 dalam pekan ke-29 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 1 sampai dengan 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang keselamatan dan dua catatan penting tentang keselamatan yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Yang pertama, keselamatan kita adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, harta kekayaan tidak menjadi jaminan keselamatan bagi manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, keselamatan adalah anugerah dari atas, anugerah dari Allah. Sebelum manusia melakukan yang baik, Allah telah menganugerahkan kepada manusia, kepada kita, keselamatan itu. Dan Allah melaksanakannya melalui Yesus Kristus putranya yang telah menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Kalau demikian, keselamatan adalah anugerah dari atas, anugerah dari Allah. Pertanyaan mendasar kiranya patut diajukan. Lalu apa gunanya kita dituntut untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang benar dalam keseharian kita? Saudari dan saudara terkasih, kalau kita dituntut untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam kehidupan kita, kalau kita dituntut untuk menata kehidupan kita secara benar, menurut ajaran-ajaran Allah, menurut iman kita, itu tidak untuk memperoleh keselamatan, tetapi itu adalah bentuk syukur kita karena kita telah dianugerahkan keselamatan dengan cuma-cuma. Rasul Paulus mengungkapkan itu dalam bacaan yang pertama hari ini kepada jemaatnya di Efesus dan kepada kita sekalian. Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan yang ada pada kita, yang kita miliki, datang dari Allah, anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Dan ini menjadi penting karena akan membawa konsekuensi. Apa konsekuensinya? Supaya kita tidak pernah memegahkan diri di hadapan Tuhan seakan-akan keselamatan adalah hasil usaha kita. Yang kedua, supaya kita tidak memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Saudari dan saudara yang terkasih, yang kedua, keselamatan tidak bergantung pada harta kekayaan kita, atau harta kekayaan kita tidak menjadi jaminan keselamatan kita. Hal inilah yang ditegaskan oleh Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Yesus ketika diminta untuk menjadi hakim di antara dua saudara, yang satu memiliki harta kekayaan, Yesus dengan tegas mengatakan kepada yang meminta kepadanya untuk menjadi hakim di antara mereka berdua. Yesus katakan, waspadalah supaya hatimu jangan melekat pada harta kekayaan. Saudari dan saudara yang terkasih, memiliki harta kekayaan silahkan saja, tetapi jangan pernah menggantungkan keselamatanmu pada harta kekayaan itu. Selama saya menjadi seorang imam dan diminta untuk memimpin, memakamkan orang-orang yang sudah meninggal, saya belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan bahwa orang yang meninggal kemudian dikuburkan bersamanya harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Tidak pernah ada. Yang ada hanya sebuah peti mati. Saudari dan saudara terkasih,
Kalau kita memahami bahwa keselamatan datang dari atas, anugerah dari Allah, kita akan menjadi manusia yang rendah hati di hadapan Allah, yang tidak sombong. Apa sih yang patut dibanggakan dan disombongkan? Semuanya berasal dari Allah, termasuk keselamatan. Pemahaman keselamatan seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus juga membawa konsekuensi bahwa kita manusia pada akhirnya tidak akan pernah menuntut Allah. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk silakan berkarya, bekerja untuk memperoleh harta kekayaan. Tetapi kita diingatkan bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada harta kekayaan kita. Harta kekayaan kita harus kita gunakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mempergunakannya, membagikannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan itu. Tuhan memberkati.